Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang bersama-sama kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang cerah ini kita diberikan kekuatan iman untuk melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya pria-pria muslim pada umumnya, pria-pria yang beriman pada umumnya, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliaulah satu-satunya panutan yang tidak pernah meninggalkan umatnya sekedip pun, sekalipun sedikit pun, sama sekali tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan kalau mau ditelisik lebih dalam, kita ini umatnya yang selalu jauh dan menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, khatib berpesan kepada khatib pribadi juga kepada para jamaah sekalian bahwa nilai-nilai ketakwaan haruslah kita terapkan, baik itu secara lisan, baik itu secara hati atau secara perilaku. Maka jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendidikan Islam yang sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah juga tidak meninggalkan keilmuan lain, yaitu teknologi dan ilmu lainnya. Itu adalah yang diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin, kaum mukminin yang pada hari ini masih meromantisasi atau masih mengurungkan kejayaan Islam yang telah berlalu, benar, karena kejayaan itu ada pada masing-masing generasi. Juga pendidikan Islam tidak terbawa arus kejamnya zaman. Akan tetapi Islam, pendidikan Islam tidak membeda-bedakan mana yang ilmu dunia, mana yang ilmu akhirat. Maka dari itu, ketika ada sebuah pesantren yang mana dia telah menanamkan nilai-nilai tauhid dengan tidak lupa menanamkan nilai-nilai literasi juga nilai-nilai sains, itu sesuai dengan ajaran Islam. Ada seorang guru yang tidak hanya menghafalkan dalil, akan tetapi melatih muridnya untuk berpikir kritis dan beradab, itu bagian dari Islam. Ada kurikulum yang di dalamnya untuk menguatkan keimanan, akan tetapi tidak lupa kita mengisi
keterampilan untuk bertahan hidup para siswinya itu juga termasuk dalam bagian Islam. Karena pendidikan Islam itu sejatinya adalah sebagai sebuah kapal yang mana ruh atau nilai keislaman ini adalah sebagai kompasnya, sedangkan mesin penggeraknya adalah ilmu dan teknologi itu sendiri. Tidak bisa dipisahkan. Banyak kapal yang tersesat karena nahkoda tidak mampu membaca kompas. Banyak kapal yang tak bergerak karena para teknisi tidak paham bagaimana menjalankan layar, tidak paham bagaimana menjalankan mesin kapalnya. Maka sejatinya ketertinggalan umat Islam sekarang itu bukan karena kompasnya yang salah, bukan nilai keislamannya yang salah, akan tetapi kita tidak mau berubah mengenai mesin-mesin yang ada pada pendidikan keislaman kita. Tidak mau merubah metode-metode yang itu bisa kita terapkan tanpa mengorbankan akidah kita tentunya. Maka melihat fenomena di zaman sekarang, banyak pemuda-pemuda yang tersesat oleh dunia, itu tidak lain dan tidak bukan atau pemuda-pemuda yang terlalu mengejar akhirat. Isinya adalah ketika orang-orang yang terlalu mengembalikan semua urusan ini dengan keputusan-keputusan umat di masa lalu. Ya, mereka bisa solih secara ritual, akan tetapi miskin secara ekonomi, miskin secara cara berpikir kritis mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang mengisyaratkan, yang menyiratkan, wa'aitu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah olehmu untuk menghadapi mereka dengan kekuatan semampu kalian. Kekuatan di sini kalau kita ambil adalah keilmuan yang ada. Semuanya kita tidak memilih ilmu, semua keilmuan wajib kita terima sebagai orang-orang Islam, sebagai orang-orang yang beriman. Maka kita dibiarkan oleh Nabi SAW untuk berkreasi mengenai kehidupan kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian adalah orang-orang yang lebih tahu mengenai dunia kalian. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau tidak serta-merta menyuruh orang-orang itu hanya belajar Al-Quran saja. Man ta'allama Al-Quran 'azimat qimatuhu, barang siapa mempelajari Al-Quran maka nilai-nilainya itu telah agung nilai-nilainya atau menjadi mulia karena Al-Quran. Akan tetapi wa man nadhara fil fiqhi nabula qadruhu, barang siapa ada orang-orang yang mendalami ilmu fiqih maka derajatnya akan diangkat. Wa man jama'a bainahuma, apabila orang-orang itu menyatukan antara Al-Quran dan ilmu fiqih maka kamulah sesungguhnya mereka telah sempurna. Maka ketika keislaman ini dipisah-pisahkan, disekat-sekat, sama sekali tidak mencerminkan sunnah-sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa taqaddam wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والبغي والفحشاء والمنكر